legitimasi dan juga penayangan Ustaz Reza dan acara praktek insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz kita Ustaz Abu Abdullah Irfan MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang insan adalah ketika dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya, niscaya akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ketika manusia memeluk agama Islam, maka dirinya menjadi seorang yang mulia, baik ketika hidup maupun ketika meninggal dunia. Makanya Islam mengatur adanya prosesi pengurusan jenazah yang menunjukkan mulianya jiwa, mulianya jasad seorang muslim. Dan ini adalah hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, haqqul muslimi ala muslimi sittun wa dzakara minha fa idza mata fatba'hu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dan di antaranya adalah ketika dia meninggal dunia, maka inilah jenazahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini. Pengurusan jenazah ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pemandian jenazah, pengkafanan, mensolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah pemakaman jenazah. Untuk meringkas waktu, kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara memandikan jenazah pada halaman yang ke-22. Sebelum dilakukan pemandian jenazah, perlu diketahui bahwa yang boleh memandikan jenazah adalah orang-orang yang sejenis kelamin dengan jenazah. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki,
demikian juga perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali satu, yaitu apabila suami istri, maka satu dari yang lainnya boleh saling memandikan. Jadi yang pertama yang harus atau yang boleh memandikan jenazah adalah orang yang sejenis kelamin dengan jenazah tersebut, kecuali suami istri. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengalami pusing di kepalanya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau mutti qabli fa ghasaltuki." Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya engkau meninggal dunia sebelumku, niscaya aku akan memandikanmu. Ini dalil yang menunjukkan suami boleh memandikan jenazah istrinya. Adapun dalil yang membolehkan seorang istri memandikan jenazah suami adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Lau kuntu istadbartu min amri mastadbartu ma wasala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayru nisa'i." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya pendapatku dahulu terlintas waktu itu, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sungguh tidak ada yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Dan yang kedua, yang memandikan jenazah adalah orang-orang yang mendapatkan wasiat dari jenazah. Apabila tidak ada, maka urutannya semacam tadi. Laki-laki dimandikan laki-laki dari kalangan kerabat yang terdekat, bapaknya, anaknya, kakeknya, dan seterusnya. Sebelum kita memandikan jenazah, kita siapkan dulu 3 macam air. Yang pertama adalah air biasa, kemudian air sabun atau air daun bidara, kemudian yang ketiga adalah air kapur barus. Setelah disiapkan 3 macam air, maka jenazah ini ditutup auratnya. Apabila jenazah tersebut adalah laki-laki, maka ditutup antara lutut sampai ke pusarnya. Adapun jika jenazah tersebut adalah wanita, maka dari mulai dada sampai pelututnya. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yanzuru ar-rajulu ila awratir rajuli, wa al-mar'atu ila awratil mar'ah." Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain, demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Ditutup dari mulai lutut sampai pusar, kalau wanita dari lutut sampai ke dadanya. Kemudian setelah itu pakaiannya ditanggalkan dan biasanya sudah kaku, maka caranya adalah dengan dirobek, digunting bajunya, dilepaskan semuanya dalam kondisi telah tertutup auratnya. Kemudian langkah yang kedua, pada halaman ke-23, dikeluarkan kotoran jenazah dengan menekan perutnya pelan-pelan sambil diangkat sedikit kepalanya. Diangkat sedikit, perutnya ditekan pelan. Kenapa seperti ini? Karena ketika meninggal dunia, otot-otot jenazah sudah kaku. Kalau tidak dikeluarkan kotorannya, nanti ketika dikafani biasanya ada yang keluar. Maka dikeluarkan dulu pelan-pelan. Kemudian disiram kotoran yang keluar dari perut jenazah tersebut. Langkah yang ketiga adalah membersihkan jenazah dari kotoran. Dari jalan depan, dari jalan belakang kita bersihkan dengan kain. Tentunya dengan menggunakan penutup tadi, jadi di bawah sater, di bawah penutup aurat jenazah tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah mewudukan jenazah hanya sampai mengusap kepala. Ini sebagaimana perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah, seorang wanita yang memandikan jenazah Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan, ada faedah yang lain yang kita ambil. Zainab putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dimandikan oleh siapa? Ummu Asiyah. Padahal yang paling tahu fikih tentang pemandian jenazah siapa? Rasulullah SAW. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak memandikan putri beliau sendiri. Kata beliau SAW, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha." Wahai Ummu Atiyah, mulailah dari anggota-anggota wudunya terlebih dahulu. Kemudian dari sebelah kanannya. Artinya kita mulai dari mencuci tangan 3 kali. Kemudian untuk berkumur jangan dituangkan air, karena jenazah tidak bisa mengeluarkan air. Jadi caranya kita ambil waslap, kain, kita basahi, terus kita masukkan di sela-sela mulut jenazah. Demikian juga ketika di hidungnya, jadi tidak diberikan air karena tidak bisa keluar nanti. Kemudian dibasuh wajahnya 3 kali, kanan 3 kali, lengan, kemudian tangan yang kiri 3 kali. Terakhir kita usap kepalanya 1 kali plus telinga, berhenti sampai di sini. Jadi pertama kita bersihkan kotorannya, dibersihkan dari benda-benda yang najis, diwudukan, lalu yang terakhir adalah sampai membasuh atau mengusap kepala. Langkah yang kelima adalah membasuh kepala jenazah 3 kali dan lebih baik menggunakan sampo sambil diangkat supaya bagian kepala yang belakang ini terkena air. Maka yang paling enak pemandian jenazah itu menggunakan meja, tidak dipegang. Lebih enak karena kita bisa mengangkat dan bisa mengguyurkan air dengan leluasa. Setelah dibutuhkan, maka langkah yang kelima itu kepala jenazah dibasuh dan diberi sampo. Kemudian langkah yang keenam, membasuh badan jenazah dengan air sabun dari bagian yang kanan lalu bagian yang kiri dengan dimiringkan. Setelah kepala dibasuh 3 kali, maka prosesi kepala selesai. Kita tinggal membasuh bagian yang kanan 1 kali, kemudian dimiringkan supaya belakang terkena air. Kemudian yang kiri sekali, kemudian dimiringkan supaya belakang terkena air. Ini menggunakan air apa tadi? Sabun atau daun bidara. Ada yang tertinggal ya? Daun bidara itu jangan dibiarkan utuh, tetapi dia dihancurkan supaya keluar lendirnya. Karena yang kita cari sebenarnya itu lendir itu untuk menghilangkan kotoran yang ada di jenazah. Makanya pengganti air daun bidara adalah air sabun. Dan air sabun itu digunakan hanya sekali ini saja. Makanya kalau menyiapkan air sabun atau air kapur baru jangan terlalu banyak, karena yang terpakai hanya 1 kali penggunaan saja. Yang berikutnya, yang ke-7, ulangi basuhan dengan hitungan ganjil, dan di dalam pengulangan ini tidak perlu menggunakan air sabun. Setelah yang kanan dibasuh sekali, yang kiri sekali dengan air sabun atau daun bidara, kemudian kita ulang dengan ulangan yang ganjil tanpa menggunakan air sabun lagi. Bisa menggunakan hitungan 3. Jadi yang pertama daun bidara, kemudian pembilasan, baru yang ketiga air kapur barus. Atau 5 daun bidara, yang 4 ini pembilasan, dan yang kelima itu kapur barus. Yang ke-8, pada basuhan yang terakhir dari pengulangan yang ganjil dengan menggunakan air kapur barus. Perhatikan, air kapur barus masuk di dalam hitungan yang ganjil. Jadi bukan 1 daun bidara, kemudian 5 pembilasan plus air kapur barus, jadinya 6 nanti, tidak. Tetapi yang ganjil itu diantaranya yang terakhir adalah air kapur barus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ighsilna thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fi akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Kata Rasulullah SAW, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau yang lebih dari itu dengan air daun bidara jika kalian menganggap perlu, dan jadikanlah basuhan yang terakhir adalah air kapur barus.
Kemudian yang kesembilan adalah membasuh kaki jenazah 3 kali. Setelah selesai dibasuh badannya, maka terakhir itu kaki. Jadi urutannya kita kepala dulu, kemudian membasuh badan, terakhir adalah kaki sampai mata kaki dan masing-masing 3 kali. Dan yang ke-10 kita keringkan jenazah itu agar kain kafan tidak basah. Kemudian yang ke-11 yang terakhir kita sisir rambut jenazah. Apabila jenazah tersebut adalah jenazah wanita, maka dia dikepang rambutnya menjadi 3. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fadhabarna sya'raha thalathata qurunin wa alqainaha khalfaha." Kata Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang pernah memandikan jenazah Zainab radhiyallahu anha, dia menjadikan rambut Zainab menjadi 3 kepang. Tahu dikepang ya? Di kelabang itu, kemudian ujungnya nanti diberi karet. Itu dijadikan 3. Kemudian setelah itu diletakkan di belakang kepalanya. Itu tentang tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pekafanan jenazah. Langkah yang pertama, pekafanan jenazah kita menyiapkan kafan, yaitu kain yang putih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu merupakan sebaik-baik pakaian bagi kalian. Jadi laki-laki, pakaian yang paling baik itu yang berwarna putih. Ataupun wanita, apa pakaian yang terbaik warnanya? Hitam, sebagaimana pakaiannya Ummahatul Mukminin, tetapi tidak harus. Di antara kafan yang sunnah yang digunakan untuk mengkafani jenazah adalah yang berwarna putih, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaffinu fiha mautakum." Kemudian untuk laki-laki menggunakan 3 helai dan untuk wanita menggunakan 5 helai kain. Setelah siap kafan itu, maka langkah yang pertama kita meletakkan tali di meja, 7 tali. Yang pertama kita letakkan di arah kepala, di leher. Kemudian kita letakkan di arah kaki 2. Setelah itu tempatnya kita bagi 2. Jadi kepala, leher, kepala, kaki, terus yang di tengah. Sisa berapa talinya? Kalau 7, sisa 4. Yang 2 diletakkan di sini antara kepala dengan tengah, dan yang 2 antara tengah dengan bawah. Dan jangan lupa tali ini diletakkan pertama kali. Kenapa? Kalau sudah terlanjur dipasang kafan, apalagi diletakkan jenazahnya, tali kelupaan, maka berat. Jadi kita harus menyisipkan dari bawah dan repot. Maka letakkan pertama kali tali di bawah. Setelah itu kita letakkan 3 lapis kain, dan masing-masing lapisan itu kita beri parfum. Cara peletakannya begini: apabila kain itu memiliki lebar 3 kali dari tubuh jenazah, tetapi ini hampir-hampir tidak ada, maka cara menyusunnya seperti kita menyusun biasa. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini kalau lebarnya bagaimana? 3 kali lebarnya jenazah, ditumpuk biasa. Tentunya yang bawah ada talinya. Kemudian apabila lebarnya itu tidak sampai 3 kali, nanti kalau enggak itu kan buka yang tengah, maka caranya disusun seperti pada gambar. Letakkan dulu di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri seperti ini, kemudian terakhir di bagian tengah. Nah ini, paham ya? Jadi cara menyusunnya, apabila kafan itu tidak selebar 3 kali dari lebar jenazah, maka caranya adalah disusun sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri, lalu yang terakhir adalah di bagian tengah. Nah, semacam ini. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, letakkan jenazah pada kain. Dan yang keenam,
lipat dari yang kanan lalu yang kiri. Caranya setelah diletakkan, maka dilipat dulu yang kanan seperti ini. Ini antum bayangkan di sini ada jenazah. Nah, begini ya. Maka dilipat dulu yang kanan, kemudian yang kiri, kain yang paling atas. Kemudian kain yang bawah, kanan, kiri. Jadi kanan kiri begitu. Setelah itu baru diikat dengan 7 talinya. Dan yang terakhir yang ke-8, apabila ada sisa kain yang di atas atau yang di bawah, maka diputar, terus diletakkan di kepala, diikutkan dengan tali di leher. Ini yang atas. Kalau yang bawah diputar, kemudian dilipat, diikutkan dengan tali yang ada di kaki. Ya, nanti insya Allah ada videonya supaya lebih paham. Kemudian yang berikutnya, secara ringkas tentang sholat jenazah. Sholat jenazah yang pertama adalah kita letakkan jenazah di arah kiblat. Kemudian imam dan makmum berdiri di belakangnya dengan membentuk 3 shaf. Dan posisi imam ini, apabila jenazahnya itu laki-laki, maka posisinya di arah kepala. Apabila jenazahnya wanita, maka di tengah atau di pusarnya. Dan jangan lupa membariskan atau membuat 3 susun shaf itu. Hendaknya kita tidak meletakkan makmum sendirian, sehingga ketika makmumnya itu 4 orang, jadi 5 plus imamnya, maka 1 imam, 2 makmum, 2 makmum. Jadi hendaknya tidak meletakkan makmum seorang diri dalam 1 shaf itu. Adapun jika makmum itu sendirian, maka dia tidak berposisi berdampingan dengan imam, tetapi di belakang imam. Dan orang yang disolatkan dengan 3 shaf memiliki keutamaan sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufuhin minal muslimina illa aujaba." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan dengan 3 shaf dari kalangan kaum muslimin kecuali wajib baginya surga. Kemudian langkah yang ketiga, kita melakukan salat jenazah dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah, tidak menggunakan iftitah, tetapi kita diperbolehkan untuk membaca ta'awudz dan diperbolehkan menambah dengan surat pendek, Al-Ikhlas atau yang semisalnya, tetapi tanpa iftitah. Kemudian takbir yang kedua, kita membaca sholawat, dan sholawat yang utama adalah sholawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca ketika tasyahud akhir. Takbir yang ketiga dan yang keempat ini adalah doa-doa untuk jenazah. Bahkan diperbolehkan untuk takbir yang keempat kita langsung salam. Jadi Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar kedua, Allahu Akbar ketiga, yang keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang keempat boleh tidak ada bacaan tertentu, tidak mengapa. Kemudian yang terakhir adalah salam. Tinggal 10 menit ya. Yang terakhir adalah pemakaman jenazah. Yang pertama, kita siapkan dulu tempat pemakaman jenazah. Tempat pemakaman jenazah itu ada 2. Yang pertama adalah model lahat. Lahat itu dia memiliki lubang di arah kiblat. Adapun yang kedua ini adalah model syak, yang seperti yang ada pada masyarakat kita sekarang, jadi lubangnya di bawah. Yang utama, kaum muslimin itu dimakamkan dengan model lahat, tetapi ini pun melihat struktur tanah. Kalau tidak mungkin dilubangi di arah baratnya, maka menggunakan syak. Jadi boleh, tapi yang utama adalah dengan lahat. Dianjurkan untuk memperluas, memperdalam dan memperbagus liang kubur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ikfiru wa awsi'u wa a'mifu wa ahsinu." Kata Nabi SAW, galilah, perluaslah dan perdalamlah serta perbaguslah. Kemudian disunahkan untuk memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Jadi kalau kepalanya di utara, maka cara masukkan itu dari arah kaki. Kalau kita kan dari samping, ya boleh, tapi yang utama yang sunnah itu dari arah kaki. Dan orang yang turun di dalam itu
Hendaknya yang pertama adalah orang yang tidak jima dengan istrinya tadi malam. Sebagaimana hadis Zainab radhiyallahu taala ketika Rasulullah SAW makamkan putrinya itu, beliau bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang tidak jima dengan istrinya tadi malam? Kata Abu Talha, ana. Wahai saya Rasulullah. Kemudian beliau perintahkannya turun dan Abu Talha yang menerima jenazah Zainab. Kemudian yang kedua, hendaknya yang dibawa, yang di dalam gerobak itu adalah mahram dari jenazah tersebut. Sebagaimana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita yang meninggal dunia. Kemudian ketika Umar bin Khattab telah memandikannya, telah mensolatkannya, dia bingung siapa yang akan memakamkan atau yang akan menerima jenazahnya. Diutuslah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seorang menemui Ummahatul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menerima jenazah wanita ini? Kata Ummul Mukminin, yang menerima jenazah itu, yang dibawa di liang itu adalah orang-orang yang boleh bertemu dengannya ketika hidup, yaitu mahram dari wanita tersebut. Setelah itu, setelah diganti dengan baik, kemudian diperdalam, maka dimasukkan dari arah kaki. Kemudian kita membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu bacaannya, jadi kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian yang berikutnya adalah kita meletakkan jenazah dengan menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiblat, tentang Baitul Haram, beliau mengatakan kiblatukum ahya'an wa amwatan. Kiblat itu atau Baitul Haram adalah kiblat kalian ketika hidup dan ketika mati. Jadi ketika dimasukkan, maka wajah ini dihadapkan ke barat, jadi posisinya miring. Dengan posisi rusuk kanan ini yang mengenai tanah. Posisinya kalau ini kepala, ini yang sebelah kanan letaknya seperti ini. Kepala atau wajah menghadap ke arah kiblat, kemudian yang kanan mengenai tanah. Makanya tadi ketika mengikat jenazah, ketika mengkafani jenazah, hendaknya simpul tali jenazah itu diletakkan di sebelah kiri untuk memudahkan kita saat menarik tali itu waktu di liang kubur. Tali itu dibuka sebagaimana keterangan dari para ulama kita. Yang berikutnya adalah setelah menghadapkan ke barat atau ke kiblat, jenazah dimakamkan atau diuruk, lalu diberikan tanda pada kuburnya. Boleh dengan satu tanda atau dengan dua tanda. Dan yang keenam, meninggikan makam itu setinggi satu jengkal. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibran. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tingginya sekitar satu jengkal. Dan model kuburan itu ada dua. Yang pertama musannaman, berupa gundukan atau dia berupa persegi, kotak gitu. Dan yang sering yang kita jumpai adalah yang musannaf. Sebagaimana perkataan dari Sufyan At-Tammar rahimahullahu taala, ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Dia melihat kuburan Nabi itu berupa gundukan. Dan yang ketujuh, disunahkan bagi para orang-orang yang mengantarkan jenazah, dia atau mereka menyempatkan untuk memberikan 3 taburan di arah kepala jenazah, dan tidak ada bacaan-bacaan tertentu di dalam menabur ini. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bacaan-bacaan tertentu saat menaburkan tanah di jenazah ini atau di pemakaman ini, tetapi semua hadisnya hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana perintah dari atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah. Tsumma ata qabral mayyit. Kemudian beliau mendatangi pemakaman jenazah tersebut.
fa'adha alaihi min kibali ra'sihi thalathan. Kemudian Rasulullah SAW menaburkan 3 taburan di bagian kepala jenazah tersebut. Jadi sunnah. Karena sebagian kaum muslimin hampir-hampir melupakan sunnah ini. Di sunnah kita menaburkan di arah kepala jenazah. Kemudian yang terakhir adalah kita mendoakan keteguhan kepada jenazah yang sedang di makam itu. Di antara doanya adalah Allahumma lakinhu hujjatahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa bil akhirah. Atau kita bisa membaca doa-doa yang lain. Kita bisa mengatakan Allahumma tsabbithu dan yang semisalnya. Itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang prosesi jenazah. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, kalau ada yang ingin disampaikan silakan pilih atas yang disediakan. Baik para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama, suami memandikan jenazah istri atau sebaliknya, apakah auratnya juga ditutup? Secara umum pemandian jenazah itu biasanya tidak bisa 1 orang, karena kita harus mengiringkan dan membuka pakaian dan semisalnya. Biasanya minimal 2 atau 3 orang, jadi tidak bisa sendirian. Tapi kalau memang bisa sendirian, suami diperbolehkan tanpa menutup aurat, karena aurat istri itu diperbolehkan dilihat oleh suaminya. Tetapi sepertinya tidak bisa semacam ini. Kita perlu orang lain, maka kembali kepada yang asal bahwa aurat jenazah itu ditutup. Yang kedua, saat di liang lahat, apakah tali perlu dibuka? Tali yang mana? Memang tidak ada nas yang sahih tentang masalah ini. Akan tapi ketika kita merujuk dalam kitab-kitab para ulama tentang masalah ini, mereka menganjurkan untuk membuka tali kafan. Yang dibuka yang mana semuanya? Simpulnya itu dibuka, sebagaimana keterangan dari ulama kita. Wallahu ta'ala. Yang berikutnya, adakah ketentuan khusus tentang jumlah daun bidara yang akan digunakan untuk memandikan jenazah, sebagaimana jumlah bilangan di dalam pengobatan sihir? Tidak ada ketentuan jumlah tertentu dalam daun bidara ini. Yang penting kita perkirakan dia sudah cukup untuk mengeluarkan lendir dan tidak terlalu banyak. Rasulullah mengatakan dengan lafaz syai'an min kafur, ketika menyebutkan tentang kafur barus, maka ini menunjukkan bahwa sedikit saja, tidak terlalu banyak. Tetapi tidak ada jumlah tertentu, tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan tentang aturan jumlah tertentu, maka kita boleh memberinya sepenuhnya. Wallahu ta'ala. Berikutnya, bolehkah kain kafan itu ada jahitannya? Jawabannya diperbolehkan karena bara'atul asliyah, pada asalnya tidak ada larangan, tetapi kita sulit menyiapkan semacam ini kecuali kalau kita itu menyiapkan kain kafan terlebih dahulu. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz saat kita tadi bahwa kematian itu mendadak dan kita langsung mengambil kain yang ada di tubuh misalnya, maka biasanya tidak ada jahitannya. Tetapi diperbolehkan jika ada jahitannya, dan jika tidak sampai untuk menutup jenazah, maka dengan cara semacam tadi. Berikutnya, apa hukum jenazah dikubur masih menggunakan barang seperti cincin, anting-anting, dan yang lain? Ketika meninggal dunia, maka semuanya dilepas, termasuk pakaiannya. Ketika dia menggunakan cincin, kalung, semuanya dilepas, kecuali yang dirasa memudaratkan. Misalnya jenazah menggunakan gigi dari emas, misalnya, maka tidak perlu, karena akan menyakiti jenazah. Tapi kalau bisa, ini dilepaskan, termasuk orang-orang yang mati syahid, seperti tamengnya, baju besinya yang tidak merupakan pakaiannya, maka ditanggalkan. Adapun bajunya maka dikubur bersama jenazahnya. Kalau barang-barang itu tidak bisa dilepas, misalnya pat, kaki, gigi palsu, hukumnya bagaimana? Hukumnya diperbolehkan, karena seorang yang mematahkan tulang jenazah ketika mati, maka seperti mematahkan ketika hidup, tidak boleh menyakiti jenazah kaum muslimin. Apabila ibunya yang
meninggal bila anak laki-laki yang apakah boleh ibunya yang meninggal anak laki-lakinya yang memandikan? Pada asalnya tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Tetapi jika tidak ada yang lainnya, tidak ada orang-orang yang lain, maka menggunakan penutup aurat tadi. Yang boleh perbedaan jenis antara laki-laki dan wanita saling memandikan hanya dalam dua kasus. Yang pertama adalah suami istri, dan yang kedua jika jenazah itu adalah jenazah anak-anak yang di bawah 7 tahun. Misalnya ada jenazah anak kecil laki-laki boleh dimandikan oleh wanita. Selainnya maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Berikutnya bagaimana niat mewudhui dan memandikan jenazah. Niatnya di dalam hati. Jadi kita niatkan memandikan dan mewudhukan jenazah di dalam hati. Dan tidak ada riwayat tentang bacaan-bacaan itu dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Berikutnya waktu mensalatkan jenazah, waktu takbir, adakah hadis yang menerangkan mengangkat tangan setelah takbir yang pertama? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Apakah salat jenazah itu dengan mengangkat tangan atau tidak? Ada sebagian ulama yang menguatkan dengan mengangkat tangan dan sebagian yang lain tidak. Akan tapi wallahu ta'ala alam, kita lihat mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dan yang lebih memantapkan hati, maka itu yang diambil. Jadi ini perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama, boleh mengangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan. Wallahu ta'ala alam. Sebutkan waktu-waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah. Ada beberapa waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "Salatatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana." Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menyolatkan jenazah dan memakamkan jenazah. Yang pertama, hina tadlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai dia setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila asy-syamsu. Yang kedua adalah ketika posisi matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga wahina fadayna syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika matahari akan terbenam sampai dia benar-benar terbenam. Ini 3 waktu yang terlarang. Ditambah satu lagi, yaitu ketika malam hari sudah sangat larut. Jadi misalnya meninggal itu misalnya di jam 2 malam, maka ini hendaknya tidak dimakamkan malam itu kalau bisa. Bagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadfinu mautakum bil-laili illa an tutarru." Janganlah kalian memakamkan jenazah-jenazah kalian di malam hari kecuali dalam kondisi darurat. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Sahih Muslim, ketika menjelaskan dari sini beliau mengatakan, wa amma nahyu 'anil qabri lailatan hatta tusalli 'alaihi. Dilarangnya disolatkan malam hari hingga jenazah tersebut disolatkan. Faqila sababu anna dafna naharan yahduru katsiran minan nasi wa yusalluna 'alaihi wa la yahduru fil laili illa afradun. Kenapa dimaksudkan memakamkan malam hari? Karena kalau dimakamkan malam hari berarti prosesi sholat juga malam hari, dan sholat di malam hari rata-rata yang datang sedikit. Padahal semakin banyak jamaah yang menyolatkan akan memberikan kebaikan kepada jenazah tersebut. Bagaimana hadis yang kita sampaikan. Jadi ada 4 waktu yang terlarang atau yang dimakruhkan seorang memakamkan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lihat video tentang pemakaman atau proses jenazah secara ringkas sebelum kita praktek. Silakan sudah.
itu kita siapkan dulu 3 air. Ada air biasa, karbon baru, dan daun bidara. Ini cara. Setelah itu dibuka pakaian jenazah. Kalau tidak bisa maka digunting. Dimulai dibuka pakaian jenazah. Anggaplah jenazah tidak menggunakan pakaian ini karena masih hidup, jadi kita menggunakan. Langkahnya itu mencuci tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri, dan terus berjalan wudu. Jadi kita ringkas. Setelah selesai kepala 3 kali dengan menggunakan sabun, diangkat seperti ini kepalanya, supaya bagian belakang itu kena air. Setelah itu membasuh tubuh jenazah yang kanan dengan menggunakan air daun bidara. Yang kanan. Nah, kemudian dimiringkan. Nah, ini cara memiringkannya seperti ini, supaya yang bawah terkena air juga. Demikian juga yang kiri dia dimiringkan juga. Setelah itu diulangi dengan menggunakan hitungan ganjil. Ini menggunakan air biasa, tidak menggunakan air daun bidara. Lalu yang terakhir dengan air kapur barus. Setelah itu kaki dicuci 3 kali, yang kanan 3 kali, kemudian kaki yang kiri 3 kali. Berikan tubuh jenazah supaya kafannya tidak basah. Lalu disisir rambutnya. Apabila jenazah adalah wanita maka dijadikan 3 kepangan di atas dan 2 di tanduk kepangnya. Nah, ini di antara contoh 7 kafan itu. Modelnya seperti ini. Nah, ini adalah model lahat. Ada jorokan ke arah barat itu, ke kiblat. Ini yang lahat. Nah, yang seperti ini namanya syaf. Ini yang sering di masyarakat kita. Cara memberikannya ada dari arah kaki. Ini sunnah. Lalu diletakkan sambil membaca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka tali kafannya. Seperti inilah model mustanamil. Berupa gundukan, terakhir kita meletakkan tanda pada kubur tersebut. Baik. Itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Ya sudah waktunya kita praktek. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan mengucapkan syukur atas Allah Taala atas yang tadi sebelumnya Ustaz. Acara yang tadi adalah praktek pemandian jenazah kepada para hadirin. Kami silakan melihat praktek pengurusan atau pemandian jenazah. Dan insya Allah nanti akan ada makan siang bersama setelah Caranya kita habiskan. Iya. Baik. Juga ya penyampuran daun. Setelah 3 air sudah siap, air daun bidara sedikit aja, kemudian air biasa yang paling banyak, baru air kapur baru juga sedikit, tidak usah terlalu banyak, baru jenazah didatangkan. Nah, seperti ini, tangannya enaknya dikeluarin supaya kita mudah dalam mengumpulkan jenazah. Jadi kalau meninggal Pak, biasanya kaku Pak, nah, seperti ini, sangat sulit ya, jadi dikeluarkan supaya kita mudah untuk mengumpulkan jenazah. Supaya ini apakah bisa gitu ya? Diangkat sedikit, ditekan perutnya. Ini keluar kotorannya nanti. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan aja keluar. Air keluar, baik itu air seni atau yang lain. Nggak perlu dibersihkan ya? Nggak perlu dikorek ya? Di belakang. Nanti dibersihkan. Setelah keluar, kita bersihkan. Bukan. Nggak perlu dimasukkan. Dimasukkan nggak perlu ya? Setelah itu kita bersihkan sendiri. Wassalam. Kemudian bagian bawahnya, kalau bisa, meja ini ada lubang-lubangnya, jadi kotoran itu bisa keluar semua. Oh iya. Pakainya doang. Setelah selesai, maka kita kumpulkan jenazah. Mulai dari yang bagian kanan dulu. Kanan jenazah kita kumpulkan. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Untuk berkumpul, tadi kita sampaikan jangan dimasukkan air, tapi menggunakan waskat. Ada nggak? Kita masukkan untuk jenazah. Kemudian
dari daun bidara, air biasa. Yang terakhir kapur baru sekali ini hanya sekali ini aja. Sudah ya, kepala sudah, badan sudah, yang paling akhir kaki. Kanan 3 kali, sini 3 kali. Selesai. Panjang selesai, aduk. Aduk, Mas. Bagus kan? Sekarang kita kapan? Kita siapkan 7 tali ya. Yang pertama duduk ya. Seperti ini. Yang pertama kita perkirakan nanti letaknya itu di arah leher. Bisa di sini. 1 leher, Mas. Kemudian di bagian kaki, jangan terlalu ujung karena ini untuk bagian kaki. Kemudian di bagian tengah. Cara baginya begini supaya nanti pembagiannya bagus. Kemudian 2 di bagian atas. Yang 2 yang lain di bagian. Nah, jadi 7. Jadi enak. Jarak antara masing-masing itu hampir sama. Baik, kapannya? Nah, ini kalau kainnya tidak lebar ya, kita langsung kain yang tidak lebar. Maka letakkan kain yang pertama. Coba aja. Parfum mana? Parfum. Plastik. Seperti ini ya, langsung dibuka aja ini. Jadi kita kasih wangian. Silakan. Yang kedua, ini lembar yang pertama. 3. Sudah saya lagi-lagi. Kalau ini kainnya itu lebarnya 3 kali seperti ini. Tapi kalau lebarnya nggak terlebar, tadi gimana? Sebelah kanan dulu. Kembali, Mas. Nah, ini sebelah kanan tadi ada. Yang ini sebelah kanan. Mana kanan? Nah, ini kanan. Sini yang kiri. Nah, ini cara menyiasati ketika kainnya tidak lebar. Baik, yang terakhir. Awas ya panjangnya ya, misalkan sama. Nah, yang terakhir di tengah. Kena. Ya. Nah, setelah seperti ini baru jenazah didatangkan. Mana jenazah?
Jadi supaya karena posisi jenazah masih tertutupi dengan kain. Nah, ke atas. Nah, tadi kan ketika dimandikan dia masih berposisi auratnya tertutup dengan kain. Jadi kan seperti ini. Maka caranya yang kanan angkat sini aja. Itu sambil diangkat ini. Nah, kanan. Tar dulu, ambil. Terus kanan kiri, Tar. Kiri. Kiri. Kanan. Lihat ada orangnya tuh. Jadi mukanya itu pelan sambil diangkat lagi. Ini yang betul. Nah, kanan. Iya. Kanannya jenazah seperti apa? Nah, kemudian kiri ya. Nah, agak jauh. Setelah ini ditarik yang kenceng. Gak apa-apa. Karena kan donat dia kenceng, ini kembalikan di sini. Tangan itu tidak perlu disatukan. Tidak, nggak ada Pak, nggak ada riwayat seperti itu. Jadi al-maut apa itu kematian itu tidur seperti saudaranya kematian. Jadi orang tidur kan tidak ada riwayat seperti itu. Simpulnya itu letakkan di sebelah kiri, simpul seperti ini. Salatkan di